Ada Makassar, ada mana lagi tadi? Bandung ya, dan berbagai wilayah Indonesia lainnya. Oke. Oh, ada Pekalongan ya. Kalimantan Timur, wah Masya Allah. Ya, dari Batam, Makassar, Medan, wow Masya Allah ya. Dari Sabang sampai Merauke mudah-mudahan nih hadir. Paling nggak perwakilannya. Toli-toli, wah di mana tuh? Wah bener kan, Aceh ada, Alhamdulillah. Oke, senang banget pagi hari ini kita bisa uh, menyapa ya Bapak Ibu sekalian yang memang ingin berikhtiar, bisa bermuamalah, bisa berbisnis properti yang insya Allah sesuai syariah gitu ya. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Ini Masya Allah loh, karena di hari Ahad ya, yang biasanya kita gunakan untuk berkumpul bersama keluarga, tapi Bapak Ibu yang hadir di sini demi mendapatkan insya Allah rezeki yang berkah berlimpah melalui Rumah Halal Indonesia bersama Rumah Halal Indonesia, akhirnya menyempatkan diri untuk ikut webinar dulu pagi-pagi. Mungkin acara yang agenda yang tadinya udah disiapkan untuk pagi hari digeser dulu ke siangnya atau ke sorenya. Karena mengingat betapa pentingnya mengikuti webinar pada pagi hari ini. Jadi saya ucapkan selamat datang dan pastikan menyimak sampai dengan acara ini selesai ya. Yang berikutnya adalah saya ingin memberitahukan nih ke Bapak Ibu sekalian potensi di industri properti, terutama properti syariah ya. Insya Allah ini masih sangat besar sekali potensinya. Ya, kalau dikatakan di industri properti saat ini masih sangat besar di konvensional, masih sangat besar di properti ribawi. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga tahu. Dan kita masih benar-benar apa ya? Mungkin bisa dikatakan masih ujung jarinya doang, ya. Tapi justru disitulah peluangnya. Kenapa? Karena makin kesini ternyata alhamdulillah makin banyak masyarakat muslim, bahkan bukan hanya masyarakat muslim, masyarakat non muslim pun juga sudah semakin banyak yang tertarik dengan akad-akad syariah ya. Saya punya teman, saya punya sahabat, dia non muslim ya. Nah itu dia pernah cerita, sebenarnya di agama gue juga nih riba itu sebenarnya dilarang, diharamkan gitu. Oh ternyata ada juga larangan riba di agama mereka. Tapi balik lagi, jangankan mereka, sesama muslim pun kadang-kadang iya sekedar tahu, tapi mau menjalankan apa enggak. Seperti itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini ini sangat concern sekali dengan yang namanya bahaya riba. Yang kita tahu sama-sama yang dosanya benar-benar ngeri banget gitu ya. Nah, makanya dengan hadirnya Bapak Ibu di sini, insya Allah ingin bermuamalah, ingin berbisnis properti syariah dengan cara yang syariah. Jadi, insya Allah terhindar dari yang namanya dosa riba, gharar, dan juga zolim. Jadi kalau dikatakan potensinya, insya Allah masih sangat luas banget, masih sangat besar banget. Ya, salah satu analoginya lagi adalah dulu yang paling merajai industri kosmetik itu di awal siapa sih? Waktu awal-awal industri kosmetik, coba ibu-ibu mungkin bisa jawab nih. Atau udah banyak yang tahu juga. Wardah. Oh, Wardah sekarang-sekarang. Nah, inilah dia ya. Wardah itu kenapa sekarang bisa sangat merajai industri kosmetik? Gara-gara apa coba? Label halalnya. Ya. Gara-gara label halalnya. Dulu bener dikuasai oleh Mustika Ratu lah, nah ini ada yang menjawab FIFA dan lain sebagainya. Tapi semenjak kemunculan Wardah, ternyata langsung mendominasi. Kenapa? Ya, karena masyarakat kita sebenarnya, ya alhamdulillah kita menjadi masyarakat muslim terbesar sebenarnya, ya kan? Di dunia bahkan. Itu dia. Dan makin kesini, alhamdulillah semakin banyak dakwah tentang bahaya riba. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya riba. Seperti itu. Akhirnya industri kosmetik pun juga ternyata Wardah alhamdulillah sampai saat ini masih merajai industri kosmetik dan semakin diminati. Begitu juga dengan potensi properti syariah yang insya Allah bisa kita jalankan sama-sama. Jadi kalau dikatakan potensi, insya Allah masih sangat besar. Tergantung seberapa konsisten, seberapa benar niat kita, tekad kita untuk bisa mensiarkan ini. Ingat ya, pesan saya dari awal sebelum Bapak Ibu serius menjalankan, pastikan niatnya benar ya, bukan hanya sekedar mengejar rupiah.
tapi mengejar juga berkahnya yang utama justru, ya. Nanti akan kelihatan dari pergerakan kita. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya mengejar rupiahnya, closingnya yakin lama banget. Percaya sama saya. Tapi kalau Bapak Ibu masukkan niat-niat ingin syiarnya juga, ya, karena yang utama adalah syiarnya, mengedukasi mereka. Karena saya yakin masih banyak banget masyarakat di Indonesia yang belum paham detail tentang bahaya riba. Dan mereka masih menanyakan, bedanya apa sih antara properti syariah dengan properti ribawi? Kita langsung nyebutnya properti ribawi ya, nggak lagi konvensional. Kenapa? Biar cepat sadar. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu kadang harus kejedot dulu, harus ditampar dulu baru sadar. Makanya kita langsung sebut aja properti ribawi, gitu ya. Nah, untuk yang paham juga properti ribawi itu seperti apa dan sebahaya apa sih dosa riba itu, ya. Nah, karena seperti yang kami jalani sejauh ini, alhamdulillah RHI di bulan Mei ini baru menginjak usia 3 tahun. Tapi alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah, di usia yang masih sangat baik seperti ini, Allah sudah memberikan banyak sekali keleluasaan untuk kami untuk sampai akhirnya bisa menjadi kami bisa katakan disebut sebagai medianya properti syariah. Alhamdulillah gara-gara kemunculan kami semakin banyak masyarakat Indonesia yang trust, yang kembali percaya sama properti syariah ya. Makanya nih dari awal pastikan niatnya bener dulu ya, harus lurus dulu nih niatnya. Salah satu contoh kami ketika pertama kali ngebangun rumah halal Indonesia, niat kami adalah ingin membuktikan ke masyarakat bahwa sebenarnya properti syariah itu masih lebih banyak yang amanah dibanding yang bermasalah ya. Mungkin karena niat itulah salah satunya ya, akhirnya Allah memberikan izin untuk kita bisa terus lancar jalannya sampai dengan hari ini. Dan semakin banyak masyarakat yang percaya ya, ditambah lagi dengan dukungan teman-teman nanti yang ikut mensyiarkan tentang properti syariah ini. Ya, selain ingin membuktikan semakin banyak bahwa lebih banyak yang amanah dibanding yang bermasalah, kita juga ingin memfasilitasi masyarakat-masyarakat yang selama ini rela bersabar, rela menunggu untuk bisa memiliki hunian, untuk bisa memiliki investasi properti atau tempat tinggal yang sesuai dengan syariah. Karena mereka udah dari awal udah tahu gitu loh. Saya pengen beli rumah, sebenarnya saya mampu untuk nyicil misalkan, atau beli mampu secara cash. Tapi mereka rela bersabar. Demi apa? Demi terhindar dari dosa riba. Ya, banyak sekali ternyata masyarakat muslim kita yang seperti itu. Nah, makanya dengan bantuan teman-teman juga nanti, insya Allah teman-teman akan mendapatkan, akan menemukan juga orang-orang yang seperti itu, ya. Itu dia. Nah, tujuan kami untuk membangun program ini, menjalankan program ini adalah yaitu tadi, seperti yang Bapak Ibu lihat mungkin di konten-konten yang sudah kami sebar, ya, itu tujuan kami adalah ingin memberikan peluang, ya, kepada Bapak Ibu sekalian untuk berada vilah yang emang ingin mendapatkan penghasilan tambahan yang insya Allah berkah berlimpah, atau ingin mendapatkan penghasilan pengganti. Misalkan nih masih merasakan dampak dari pandemi kemarin ya. Kami dengarkan, subhanallah banyak yang akhirnya harus dirumahkan gara-gara pandemi kemarin. Banyak pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus memangkas banyak sekali karyawannya, pekerjanya yang harus dirumahkan gara-gara penurunan omset yang sangat signifikan. Nah, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu Brazil yang hadir di webinar kali ini bisa melihat masa depan kembali, mudah-mudahan ya, bisa menemukan jalan kembali untuk menggapai cita-citanya bersama Rumah Halal Indonesia. Amin. Ya, makanya saya ingatkan sekali lagi, pastikan luruskan niat. Aduh, kok belum closing ya? Misalkan nanti ya di tengah jalan merasakan seperti itu, kok belum closing ya? Coba dicek lagi, ada yang belum dijalanin nggak ya? Sebenarnya Bapak Ibu yang hadir di sini nantinya tinggal ikutin aja arahan para mentor ya, karena insya Allah kami sudah melalui, ibaratnya kita dari garis start mau ke garis finish, Bapak Ibu tinggal ikuti aja tapak demi tapak yang sudah kami lalui. Bapak Ibu sebenarnya sudah disediakan tapak demi tapaknya, tinggal injek yang itu aja. Nggak usah coba-coba cari jalan yang lain ya. Nanti Bapak Ibu benar-benar tinggal mengikuti tapak demi tapak yang sudah kami tinggalkan di belakang kami. Bapak Ibu tinggal mengikuti aja, insya Allah kita sama-sama bisa sampai di garis finish. Seperti itu. Makanya pastikan kosongkan gelasnya, ya, luruskan dan bulatkan niatnya, tekadkan untuk bisa sama-sama sukses di properti syariah. Pastikan sabar dan ikuti segala prosesnya. Jangan ditawar-tawar, ya. Jangan ditawar-tawar.
ikutin aja apa kata mentornya. Insya Allah apa yang akan disampaikan udah sesuatu yang bermanfaat, udah sesuatu yang baik yang bisa untuk diikuti oleh Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Dan makanya pastikan diikuti sampai selesai, karena setelah ini ya Mas Denny yang akan membawakan sampai selesai. Karena beliau ini adalah bisa dikatakan salah satu ujung tombak ya, kalau Bapak Ibu melihat wah konten-konten RHI kok baik di YouTube, Instagram, YouTube Short dan juga TikTok kok bisa bagus-bagus ya, kok bisa keren-keren ya. Ini salah satu orang di belakang layarnya adalah Mas Denny Arnanda ini ya. Dan insya Allah hari ini Mas Denny akan memberikan tips and tricksnya gimana caranya Bapak Ibu sekalian yang hadir pagi hari ini bisa benar-benar mengikuti jejak yang sudah dijalankan oleh RHI. Nah, sebelum masuk ke Mas Denny, boleh saya tanya dulu yang udah siap belajar bersama Mas Denny dan semangat mengikuti sampai dengan akhir. Boleh ketik di kolom komennya saya. Wow, Masya Allah. Langsung banyak ya. Nah, oke. Ini sebenarnya sayang banget ya. Dari yang didaftarkan kalau nggak salah ada berapa ya, Den? Hampir ada 300 ya? Ada 270 sekian. 270 sekian ya, hampir 300. Tapi ternyata yang hadir hari ini masih 163. Masih ada kurang lebih 100-an orang lagi. Ya, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dulu aja. Kita menghargai Bapak Ibu yang sudah hadir terlebih dahulu ya. Dan pastikan Bapak Ibu yang sudah hadir di awal benar-benar disimak sampai akhir, karena Mas Denny ini benar-benar akan mengupas segala sesuatunya yang sudah dijalankan oleh Rumah Halal Indonesia, baik dari sisi konten, nantinya juga copywriting, sound apa yang dipilih dan bagaimana. Pastikan simak detail demi detailnya. Mas Denny insya Allah akan memberikan arahan agar Bapak Ibu bisa mengikuti jejak yang sudah dijalani oleh Rumah Halal Indonesia. Dan pastikan ya, saya ingatkan lagi, luruskan niatnya, dijalani dengan sabar dan jangan mau yang instan-instan aja. Setelah ini Bapak Ibu akan banyak mendapatkan materi insya Allah dari Mas Denny Arnanda. Makanya pastikan fokus. Kalau misalkan mau sambil ngopi, sambil nyemil juga silahkan, tapi pastikan jangan terlewat setiap kata, setiap slide yang akan disampaikan oleh Mas Denny Arnanda kali ini. Sudah siap untuk belajar? Mana nih, belum ada yang jawab nih. Siap. Wah, Masya Allah. Oke, kalau gitu. Ya, saya rasa juga Bapak Ibu sekalian udah nggak sabar. Insya Allah mudah-mudahan kalau Bapak Ibu benar-benar serius, fokus, niatnya sudah benar, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah bersama Rumah Halal Indonesia. Ya, sedikit lagi. Beberapa waktu lalu saya juga baru ketemu dengan beberapa bisa dikatakan member ya, seperti Bapak Ibu nanti ya. Peluangnya insya Allah banyak sekali yang akan ditawarkan oleh Rumah Halal Indonesia. Artinya selain memang bisa jual rumah, nanti banyak juga peluang-peluang lainnya yang mungkin nanti Mas Denny juga akan ikut menjelaskan lah. Ya, makanya pastikan jangan sampai terlewatkan kata demi kata, slide demi slide yang akan disampaikan oleh Mas Denny Arnanda. Saya rasa cukup dari saya. Selamat belajar, selamat menikmati berbagai sajian yang sudah disiapkan oleh Mas Denny, dan pastikan fokus sampai dengan akhir sesi nanti. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi. Boleh Bapak Ibu dan teman-teman semua tepuk tangan yang meriah ya di rumah masing-masing untuk Pak Andi. Pak Andi sehat selalu ya. Pak Andi, saya untuk lanjutkan ya. Siap. Teman-teman semua. Bismillah, perkenalkan saya Denny Arnanda, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terus saat ini saya dapat amanah untuk salah satunya mengurus sosmed dan sebagainya, strategi dan sebagainya, salah satunya program ini. Dan insya Allah saya izin ya untuk menyampaikan secara to the point, jadi nggak akan muter-muter karena waktu kita juga hanya 1,5 jam, jadi pastikan Bapak Ibu bisa lebih fokus. Dan saya juga minta tolong buat Bapak Ibu jangan ada yang coret-coret kayak yang seperti dilihat di layar ya Bapak Ibu ya. Ada tadi Mas Pendi kalau nggak salah
nanti kalau misalnya ada yang mengganggu, maaf saya izin untuk keluarkan dari Zoom ini. Gitu ya Bapak Ibu ya, dan teman-teman semua, dan doakan saya semoga saya bisa sharing dengan semaksimal mungkin. Ini saya izin share stop share dulu supaya garisnya hilang. Bismillah. Oke, sebentar. Oke, saya akan mulai. Nah, apa tujuan dari live webinar ini? Intinya kita ingin membantu Anda untuk mendapatkan 20 juta dari bisnis properti syariah walaupun belum ada pengalaman bahkan gaptek gitu ya teman-teman ya. Dan ini insya Allah bukan hanya sekedar motivasi Bapak Ibu, dan karena apa? Karena alhamdulillah RHI sudah menjalankannya, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, mencoba apa yang bisa dicoba, sama halnya yang tadi Pak Andi bilang, alhamdulillah dari 3 tahun kita ngebangun RHI ya, salah satunya adalah mencoba. Ini maaf tadi saya ke distract, ada yang mau rekam-rekam. Salah satunya adalah ini, kita menjalani dengan penuh keimanan, percaya. Yang tadinya RHI Instagramnya 0, ya kan, terus YouTube-nya 0, terus TikTok-nya 0, tapi berawal dari keyakinan, insya Allah ini akan menghasilkan. Alhamdulillah hari ini RHI punya sosmed-sosmed yang followersnya besar gitu ya, alhamdulillah. Terus subscribernya juga banyak, yang mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa ikut belajar punya aset digital, yang dimana kalau misalnya orang punya sosmed itu sekarang disebutnya aset digital gitu ya teman-teman ya. Dan jangan khawatir dengan kalimat-kalimat gaptek ya teman-teman ya, karena yang saya tahu ketika kita mau belajar insya Allah akan ada jalannya, seribu jalan kebuka. Tapi kalau misalnya emang udah ngerasa membatasi diri ya akan muncul 1000 alasan gitu ya teman-teman ya. Sama seperti halnya main WA, ikut Zoom dan sebagainya. Awalnya kan kita nggak ngerti. Nah ini yang tadi saya bilang teman-teman. Jadi kita ada Instagram. Alhamdulillah saat ini sudah di 74.000. Ini saya sengaja nggak update karena supaya teman-teman juga oh ternyata RHI sosmed-sosmednya berjalan. Terus juga ada pertumbuhan gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ini ada banyak. Yang pertama, tujuan program member RI dibuat, potensi bisnis properti syariah di Indonesia, bahaya riba dan tips meninggalkan riba. Kemudian tips mendapatkan 20 juta per bulan dari properti syariah, tradisional marketing versus digital marketing. Nah, poin 5 ini juga penting teman-teman. Sangat penting karena ini yang jadi fondasi juga. RHI saat ini dijalankan mayoritas dominan menggunakan sosial media gitu. Paling acara-acara seperti gathering itu juga nggak banyak intensitasnya, tapi memang acara-acara gathering pun kita juga maksimalkannya melalui sosial media dulu gitu untuk mendatangkan orang ke gathering. Jadi digital marketing ini penting dan insya Allah ilmunya juga bisa diterapkan untuk banyak industri. Terus 5 fondasi dasar digital marketing sama, ini saya ikut training mulai yang digital marketing ya, dari yang gratisan sampai yang bayarnya itu 7 juta untuk 2 hari, ada yang 10 juta secara online dan sebagainya. Nah itu ternyata salah satu fondasinya ada di sini. Kadang orang ketika bahas soal digital marketing dia lupa sama beberapa hal. Dia cuma tahu oh saya harus beriklan. Sedangkan ada fundamental lainnya, ada produk dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Nah, terus kita akan nanti ada live demo, sesi saya praktek, kemudian fasilitas spesial dan benefit member RHI dan spesial kerjasama dengan RHI. Nah, ini sedikit aja teman-teman terkait apa yang RHI jalankan saat ini. Alhamdulillah sudah bukan cuma teori ini yang mau diceritakan, tapi sudah menghasilkan, dan mudah-mudahan teman-teman juga alhamdulillah ada yang omsetnya, intinya ada yang omsetnya ratusan juta, bahkan yang miliaran juga tidak sedikit, ada banyak gitu ya teman-teman ya. Terus juga ini ada beberapa testimoni, intinya berbagai macam latar belakang dari yang gabung ini teman-teman. Di RHI ini ada yang dia mahasiswa, jadi fokusnya selain dapat income terus ya sambil dakwah juga,
terus juga ada yang fokusnya itu cari uang tambahan, dijalankan setelah di sela-sela waktu ya, maksudnya setelah bekerja jalanin ini program dari Rumah Halal Indonesia, kemudian ada ibu rumah tangga dan sebagainya. Dan memang tidak bisa dipungkiri perlu niat yang lurus juga. Jadi selain dapat income, insya Allah berdoanya juga sebagai CR juga supaya industri properti syariah ini besar. Kalau besar dampaknya apa? Kita sebagai umat muslim juga tenang untuk menjalani kehidupan kita, teman-teman ya. Bismillah. Terus alhamdulillah saat ini RHI sudah bekerja sama dengan banyak developer, sudah didukung dengan banyak developer. Jadi insya Allah developer ini juga amanah Bapak Ibu. Dan salah satu kalau kita bisnis properti itu kan jualin project properti, salah satunya kita harus memilah dan memilih developer yang amanah. Jangan sampai kita sudah semangat untuk promosiin tapi ternyata developernya bermasalah, pembangunannya mangkrak, nggak berjalan dengan baik. Kadang tidak berjalan dengan baik itu bukan soal dia nggak amanah, tapi dia belum berpengalaman di bidang development. Jadi ketika entah anggarannya yang kurang dan sebagainya, perhitungan yang salah dan sebagainya, gitu ya teman-teman ya, banyak faktornya. Nah insya Allah ini proyek-proyek yang sudah amanah besar di properti syariah. Kemudian alhamdulillah kita juga sudah dapat dukungan dari para tokoh dan public figure. Ada Ustadz Dery tadi, podcast Kasih Solusi, yang dimana juga subscribernya sudah besar, ada 700 ribuan sekian lah, nanti dicek ya. Terus juga ada Mas Ari Untung, salah satu artis, kemudian ada Dokter Andika, salah satu pengusaha ternama juga, kemudian ada Mas Babi Cabita, dan ada Mas Hussein Indonesian Idol. Jadi alhamdulillah sudah banyak dukungan. Terus juga ini kita juga sudah mendapatkan jutaan views di YouTube dan Instagram. Kenapa ini ditampilkan? Karena di balik jutaan views itu ada transaksi setelah itu. Jadi semakin banyak trafficnya, insya Allah semakin banyak closingnya. Sama seperti kita lagi bisnis offline misal. Lagi bisnis offline itu kan kita akan milih tempat jualan yang sepi atau ramai. Tentunya yang ramai. Kenapa? Karena semakin ramai maka akan semakin besar peluang untuk penjualannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah sama, ini juga alhamdulillah kita mendapatkan views yang banyak. Dampaknya apa? Banyak orang yang chat, akhirnya dampaknya apa? Banyak orang yang survei, dampaknya apalagi banyak orang yang transaksi, insya Allah. Nah, ini saya cepat-cepat ya teman-teman ya, fokus webinar. Banyak orang yang cuma oh ada webinar ya, oh webinar properti ya, oh bisa jualan properti secara online ya. Ternyata beda mindset, beda omset. Ini kita lihat dari simulasi gambar ini, ada si biru, baju biru, bapak baju biru, dia lihat pohon, oh nanti pohon ini bisa dijadikan papan. Terus ada baju hijau, melihat pohon yang sama, oh nanti pohon ini bisa dijadikan kayu bakar. Terus yang ketiga, ada baju merah, oh pohon ini nantinya bisa dijadikan furniture, jadi kursi, jadi meja, jadi lemari, dan sebagainya. Terus ada yang keempat, baju oranye, oh nanti pohon ini bisa melahirkan pohon-pohon berikutnya. Berpikirnya jangka panjang, yang akhirnya yang mungkin nanti jadi papan, jadi kayu bakar, jadi furniture, dan lain-lain. Nah, dari sini kita belajar apa teman-teman? Ternyata ketika kita mengikuti suatu event yang sama, ketika kita mengikuti program yang sama, melihat topik yang sama, itu sudut pandangnya berbeda-beda. Nah, tinggal teman-teman melihatnya seperti apa industri properti syariah ini. Atau apakah memilih untuk, oh ada ya properti belinya, transaksinya secara syariah, oh doang gitu. Atau teman-teman akan memilih, oh industri properti syariah ini peluangnya masih sangat besar. Kenapa besar? Karena market mayoritas di Indonesia ini orang Islam yang ingin menjalankan ketaatan, ketakwaan gitu kan, menjalankan perintah dan jauhi segala larangan Allah kan gitu kan. Nah berarti marketnya besar, termasuk mungkin saya, termasuk mungkin keluarga kita semuanya ingin beli sesuatu itu secara syariah, secara yang memang Allah perintahkan gitu, Allah kasih petunjuknya gitu ya teman-teman ya. Nah terus juga ada yang mandang, oh ternyata bisa dijalankan secara online ya. Ada yang oh doang, tapi ada juga yang mikirnya, oh ini belum banyak yang main, ini sifatnya jangka panjang. Sekarang orang-orang yang sosmednya besar, followersnya banyak, itu bisa menghasilkan uang yang besar, uang yang banyak. Nah, tinggal teman-teman pilih yang mana. Gitu ya teman-teman ya.
beda mindset sama dengan beda omset. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Ini juga setiap kali terkhusus saya ketika lagi sharing-sharing kayak gini teman-teman, ternyata adanya, ini contoh sederhana ya, adanya ojek online misal, itu pembuatnya niatnya baik nggak? Baik, betul ya. Terus habis itu visinya besar, baik, kebermanfaatan. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang seneng nggak? Banyak orang yang seneng. Tapi ada nggak segelintir orang yang nggak seneng? Tetap ada, betul ya. Transportasi lainnya salah satunya. Terus adanya misalnya marketplace yang ngasih diskon besar-besaran 40% misalnya untuk beli makanannya. Apa yang terjadi? Banyak yang seneng nggak? Banyak yang seneng. Ada juga nggak yang nggak seneng? Ada juga yang nggak seneng. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa membahagiakan semua orang. Sama seperti program ini. Dibuat berbayar. Teman-teman ikut webinar ini 35.000. Ada yang seneng nggak? Banyak yang seneng. Ada juga nggak yang nggak seneng? Ada juga yang nggak seneng. Terus ada lagi dibuat gratisan. Banyak nggak yang seneng? Banyak yang seneng. Tapi dibuat ada juga yang nggak seneng. Ada juga yang nggak seneng gitu ya teman-teman ya. Kita pernah bikin webinar ini secara gratisan teman-teman. Yang datang itu, yang daftar itu 700 orang, tapi hampir lebih dari setengah yang nggak datang. Kita udah sewakan akun Zoom yang sangat besar kapasitasnya gitu ya, yang maksudnya yang 700 sampai 1000 orang, tapi yang terjadi banyak yang nggak datang. Akhirnya apa? Akhirnya mubazir. Kan seperti itu ya teman-teman. Sama kayak gini teman-teman, yang ada di grup ini, grup WA ini ada 170 orang. Tapi yang datang berapa? Ada 270 orang. Tapi yang datang ada 190 orang. 100 orangnya kemana? Kan gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya nggak bisa membahagiakan semua orang, dan saya yakin semoga teman-teman yang ikut webinar ini bisa mendapatkan banyak manfaat. Amin. Saya lanjut lagi ya. Bisnis bisa di copy, rezeki nggak bisa dipaste. Terus ilmu bisa di copy, rezeki nggak bisa dipaste. Jadi misal sama-sama jualan nasi goreng di jalan yang sama, ini keresahan yang terjadi gini, Mas, kalau misalnya kita semuanya bisnis properti, apalagi properti syariah yang dijual sama proyeknya, itu gimana? Nanti orang akan milihnya ke RHI dong dan sebagainya. Bisnisnya bisa di copy, tapi rezekinya nggak bisa dipaste teman-teman. Ya itu nanti sama lah. Saya yakin teman-teman yang ada di webinar ini juga sering mengalami kondisi ini. Terus juga ilmu bisa di copy, rezeki nggak bisa dipaste. Yang saya yakin ketika kita lagi sharing-sharing, baik itu di secara live seperti ini ataupun di rekaman-rekaman webinar, itu bisa jadi yang kita hasilkan misalnya 5 miliar omsetnya. Bisa jadi teman-teman dapat omsetnya 10 miliar, 20 miliar, dan seterusnya. Nggak ada yang pernah tahu. Sama halnya saya punya mahasiswa sekarang, dia aja bisa dapetin income yang besar gitu dari digital marketing. Sekitar 30 sampai 60 jutaan setiap bulannya dan sebagainya. Jadi memang nggak ada yang tahu soal rezeki ini, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat banyak manfaat. Nah, kenapa ini kan banyak ya yang sekarang kegiatannya nggak full di bisnis, dan ini baru mau mulai bisnis. Kenapa? Karena yang pertama, kebutuhan keluarga banyak, beli rumah, beli motor, beli mobil, menikah, kasih fasilitas terbaik untuk keluarga, umroh bareng keluarga, jalan-jalan ke luar negeri, sedekah sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, membuat banyak orang happy, bermanfaat untuk banyak orang, dan lain-lain. Jadi kita perlu melakukan sesuatu hal yang beda untuk mendapatkan hasil yang beda, betul ya? Itu kan bukan motivasi, tapi itu logika dasar, logika umum. Ini saya mau simulasiin singkat-singkat saja, karena ketika saya dapat materi ini, oh ini mencerahkan saya. Apa saja kebutuhan Anda? Ini juga saya juga ambil standar yang sederhana, insya Allah cukup gitu ya teman-teman ya. Perhitungannya, rumah anggaplah 400 juta. Banyak nggak rumah-rumah yang sekarang harganya 5 miliar, 10 miliar, dan sebagainya. Bahkan saya punya tetangga, beliau jual rumah yang harganya itu 10 miliar ke atas. Dan ternyata banyak yang beli. Nanti saya juga akan kasih screenshot. Terus motor, anggaplah yang 15 juta. Banyak nggak motor-motor sekarang yang besar-besar harganya 30 jutaan dan sebagainya. Mobil 100 juta dapat mobil yang kecil, atau enggak dapat mobil second. Mobil-mobil baru itu rata-rata di atas 200 juta, 300 juta, dan seterusnya. Umroh pun juga sekarang udah jarang banget. Saya pun juga ada ya, maksudnya terkait bisnis travel umroh, itu harga paketnya udah di 27 jutaan teman-teman. Kalau enggak nanti bermasalah di akomodasi lain-lainnya lah gitu, ada perhitungannya. Nah ini anggaplah saya masih ambil paket terkait yang harganya 25 juta, harga yang murah. Pengennya umrohnya sendiri atau bareng keluarga? Bareng keluarga, betul ya.
menikah, anggaplah ini 50 juta gitu ya biayanya. Total 590 juta. Nah, anggaplah ya teman-teman ya. Ini perhitungan apa ya? Asumsi-asumsi dasar aja. Anggaplah gaji 3 juta, konsumsi 2 juta, nabungnya 1 juta gitu ya. Itu pun kalau bisa nabung. Nah, berarti berapa lama untuk mencapai 590 juta? 590 juta dibagi 1 juta sama dengan 590 bulan. 590 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 49 tahun. Pertanyaannya, apakah Anda mau 49 tahun Anda hanya untuk melakukan dan mencapai itu saja? Yang saya yakin ya kita sama-sama berdoa semoga bisa menebar bermanfaatkan kegiatan sosial dan sebanyak-banyaknya. Dan memang saya juga meyakini gitu, kehidupan ini nggak serta-merta perhitungan logika seperti ini. Allah bisa kasih banyak jalan, cara, dan sebagainya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya banyak pengalamannya. Tapi yang saya tahu di sisi lain kita perlu keilmuan dan sebagainya, keilmuan, ya ilmu dan iman lah untuk menjalaninya. Dan ini adalah salah satu yang menurut saya berdampak gitu. Oh ternyata ketika kita tahu arahnya, maka sesuatu itu akan terasa lebih dekat. Kayak misalnya teman-teman lihat Google Maps yang tadinya nggak tahu Mall Grand Indonesia tuh di mana. Misalnya teman-teman di Jakarta gitu ya. Ternyata pas dicek Maps, oh cuma 40 menit dari rumah, terasa lebih dekat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. 100 juta pertama. Ini perhitungan dasarnya, gorengan, jualan gorengan misalnya. Ini nggak mendiskreditkan bisnis apapun, semuanya bisa besar, tapi ada sudut pandang lain. Gorengan, misal kita mau dapat 100 juta, harga per satu gorengan itu kita keuntungannya 1.000. Berarti kalau kita mau dapat 100 juta, kita harus menjual berapa gorengan? 100.000 gorengan. Banyak ya. Terus jualan cemilan. Anggaplah keuntungannya per cemilan itu 10.000. 100 juta dibagi 10.000 sama dengan 10.000 cemilan. Gadget 100 juta dibagi 100.000, untungnya ratusan ribu gitu ya. Jual handphone, jual laptop. Berarti kita harus menjual 1.000 gadget untuk dapatnya 100 juta. Kendaraan yang untungnya 1 juta misal gitu ya. 100 juta dibagi 1 juta berarti kita hanya perlu menjual 100 kendaraan. Properti yang rata-rata keuntungannya itu bisa di 10 juta. Berarti kita cukup menjual 10 rumah untuk bisa mendapatkan 100 juta. Mas, tapi kan ya intinya saya yakin semua bisnis ini, semua produk ini ada jalannya masing-masing gitu. Tapi yang saya mau share ke sini adalah inti pesannya, properti ini kalau kita bisa properti ini nggak perlu jual ribuan piece, ribuan properti untuk sampai di 100 juta gitu. Kita jual 5, 10 itu juga sudah besar insya Allah. Ya teman-teman ya. Oke, ini masuk lagi ke intinya. Masalah dalam memulai bisnis properti syariah. Yang pertama, belum ada pengalaman bisnis properti syariah. Yang kedua, nggak ada basic jualan properti. Benar-benar mulai dari nol bahkan gaptek. Yang ketiga, nggak punya modal besar. Yang keempat, nggak tahu mulai dari mana dan bagaimana cara mulainya. Yang kelima, nggak punya mentor yang ngajarin dan akses proyek properti syariah. Nggak punya juga. Terus yang keenam, nggak ngerti prosedur dan sistem transaksi agar benar-benar syariah, bukan hanya label syariah yang masih mengandung riba. Saya kira juga dulu untuk bisnis properti itu ya, saya mulai bisnis dari yang anggaplah berapa ya, lebih dari 5 tahun lah, masih baru teman-teman, masih baru Bapak Ibu dan teman-teman semua. Maksud saya ketika saya masuk ke industri properti dulu, saya kira pas saya mau masuk ke industri properti itu perlu modal yang besar gitu. Ternyata setelah saya mempelajari, ternyata ada 100, kalau nggak salah lebih dari 117 industri yang batu bata dan cat dan sebagainya. Ada banyak 117 industri. Termasuk salah satunya ini, jasa bikin konten, jasa bikin video, terus apalagi jasa antar barang apa dan sebagainya. Termasuk jasa periklanan digital marketing dan sebagainya. Ternyata untuk masuk ke industri properti nggak serta-merta perlu modal besar jadi developer gitu, yang harus punya uang ratusan juta bahkan miliaran. Kita bisa masuk ke industri properti ke sub-subnya lah gitu ya teman-teman ya. Nah salah satunya apa yang dijalankan sama RHI. Salah satu model bisnisnya adalah menjual
proyek properti orang lain gitu. RHI juga ada bisnis jasa konstruksi, jasa ngebangun dan sebagainya, jasa renovasi, terus jasa cat dan lain-lain. Nah, tinggal kita mau masuk yang mana. Nah, ini yang saya akan fokuskan sekarang, fokus di sisi jasa ini, jual beli properti gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Potensi bisnis properti syariah, industri halal. Indonesia merupakan salah satu penduduk muslim terbesar dunia dengan jumlah 231 juta. Ini data dari iramedia.com dan duniatempo.co. Kemudian otomatis memiliki potensi pasar yang besar. Jumlah manusia yang hijrah dari konvensional syariah juga semakin banyak. Banyak kegiatan-kegiatan expo halal dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah makin tereduk. Masyarakat, market kita tuh, market di properti syariah makin besar. Banyak yang teredukasi. Dan yang keempat, dampaknya menumbuhkan ekonomi Islam. 7 alasan terjun ke bisnis properti syariah. Yang pertama, rumah adalah kebutuhan primer manusia. Sandang, pangan, papan. Dan itu ya pokoknya sandang, pangan, papan. Dan kalau ditanya terkait kebutuhan ya kita pun butuh, nggak usah orang lain gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang nanti kalau kita beli properti, kalau kita bisnis properti, siapa nanti yang mau beli? Ya insya Allah kita pun juga pengen beli, betul ya? Orang-orang kita mau beli gak? Mau beli gitu. Bismillah. Terus yang kedua, bisnis jangka panjang dan turun menurun. Jadi bisnis properti ini industri yang bukan bisnis yang sifatnya cepat naik, cepat turun. Kayak misalnya ada kan bisnis-bisnis yang kemasan-kemasan gitu, atau enggak anggaplah ya pokoknya banyak lah. Bulan pertama bagus, bulan kedua bagus, bulan ketiga mulai redup, bulan keempat menghilang kan gitu. Banyak bisnis-bisnis yang viral sesaat, tapi bisnis properti dari dulu sampai sekarang selalu ada dan cenderung meningkat gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga, nilai properti cenderung meningkat. Sama kayak misalnya di rumah saya nih, dulu tanah harganya 500.000, sekarang udah 8 jutaan per meter kan gitu. Jadi insya Allah walaupun insya Allah pokoknya nilainya cenderung meningkat gitu di bisnis properti ini. Terus yang keempat, otomatis potensi penghasilan juga besar. Kenapa potensi penghasilannya besar? Karena industrinya bernilai triliunan. Masa kita nggak dapat ratusan juta aja gitu dari industri yang nilainya triliunan. Saya punya tetangga, beliau habis jualan properti yang harganya 17 miliar, Bapak Ibu. 17 miliar itu kalau kita ngambil komisi, anggaplah komisi jualan properti itu 1%, berarti 170 juta. Nah dalam waktu nggak singkat sih, maksudnya beliau juga jalanin bisnis properti itu konsisten gitu. Nggak cepet langsung closing memang, tapi sekalinya closing satu bulan jualan satu rumah ya aja yang harganya 10 M dan sebagainya, termasuk yang tadi harga 17 miliar, berarti kan bisa dapetin ratusan juta dalam waktu sebulan. Terus potensi memiliki passive income. Nah ini dimensinya beda lagi. Ini potensi passive income ini akan didapat kalau misalnya kita punya kontrakannya, punya propertinya. Atau anggaplah mas saya belum ada kontrakannya, belum ada propertinya, apa yang mau dijadiin passive income. Teman-teman bisa jadi broker, orang yang punya ruko besar terus disewa 10 tahun sama brand besar. Selama 10 tahun itu dia misalnya teman-teman dapat komisi 5 juta. Berarti kan selama 10 tahun teman-teman dapat passive income 5 juta. Itu kalau misalnya dari satu ruko. Tapi kalau misalnya teman-teman punya relasi yang dia punya banyak ruko, 10 ruko dalam satu jalan tuh, terus dia mempercayakan ke teman-teman untuk pasarin, ya berarti kan teman-teman bisa dapat 5 juta kali 10 ruko, berarti kan 50 juta dalam waktu setahun gitu. Passive income, nggak ngapa-ngapain gitu ya teman-teman ya. Tanda kutip ya kerja di awal. Terus alasan berikutnya adalah jadi wasilah dan jalan dakwah untuk banyak orang. Jadi terus yang ketujuh, membantu orang memiliki rumah dengan cara yang syariah. Nah ini adalah 7 alasan kenapa kita perlu terjun ke bisnis properti syariah. Nah ini singkat aja terkait peluang-peluang yang ada. Kenapa kita akhirnya RHI mencoba membuat program-program ini, karena kita ingin berbagi kesempatan teman-teman. Marketnya besar, tapi RHI belum bisa menjangkau semuanya. Misalnya yang paling kiri kita lihat ya, Kak rumah impiannya bisa untuk di Padang nggak? Jadi ada market, ada orang yang cari properti di Padang.
ada yang di Kalimantan Selatan, di Kalteng ada nggak? Ada yang cari di Makassar, Makassar ada nggak? Ada yang cari di apa nih Kalimantan, Martapura ada nggak? Terus kita jawabnya apa? Maaf Pak, untuk saat ini belum ada di daerah-daerah tersebut. Terus ada juga di Jawa Timur ada nggak? Terus ada lagi di Jogja ada nggak? Di mana lagi nih? Di Sulawesi, di Palu ada nggak? Palu di Sulawesi Tengah. Kemudian di Banjarmasin ada nggak? Jadi ternyata banyak sekali yang cari teman-teman. Tapi RHI saat ini belum bisa menjangkau semuanya. Dan mana tahu Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mengambil peran itu di daerahnya masing-masing ketika belum ada proyek properti syariah di sana. Lalu bagaimana cara kita memanfaatkan peluang besar ini? Nah, sebelum bahas terkait strategi-strateginya, ini juga jadi pondasi kita gitu. Kita perlu memahami apa itu riba dan sebagainya. Tapi terkait ini, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan bisa belajar dari banyak ya, dari Al-Quran, dari guru-guru dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Saya sharing sedikit terkait apa ya, yang akhirnya EHI juga ingin deh mengambil peran uh, untuk siar di bagian-bagian ini gitu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan secara tegak praktik riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa harama riba gitu ya teman-teman. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Itu ada di Quran surat 278, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Terus Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Pada saat itu saya nanya guru saya, Den, kita lawan Allah dan Rasulnya mana mungkin menang gitu. Kita mau berperang nggak mungkin menang. Jadi ya udah deh, inilah saya juga ingin terhindar dari praktik riba. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah 279. Terus juga ada hadis dosa riba lebih besar dari zina, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunia. Terus juga ada Rasul melaknat pelaku riba. Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, transaksi riba, dan kedua transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi terkait dosa riba dan sebagainya, teman-teman nanti izin saya juga masih terus belajar. Jadi teman-teman juga bisa mendalaminya di lain waktu dan lain kesempatan di banyak tempat ya teman-teman ya. Tapi itu jadi pondasi kenapa kira rumah halal Indonesia ada, salah satunya itu. Terus yang selanjutnya, cara mendapatkan 20 juta pertama dari bisnis properti syariah. Nah, kita udah masuk ke teknis-teknisnya nih teman-teman. Saya mau cek semangatnya. Kalau misalnya masih semangat, ketik lanjut boleh. Lanjut ya, alhamdulillah. Saya juga minta maaf ya teman-teman ya kalau misalnya pembahasannya terlalu to the point, terus juga ada yang kurang-kurang dan sebagainya. Doakan saya. Lanjut, bismillah. Cara mendapatkan 20 juta pertama dari bisnis properti syariah. Ujungnya duit gitu teman-teman ya. Duit itu singkatan. D-nya itu doa. U-nya itu usaha. I-nya itu iman, percaya. T-nya itu tawakal. Doa, usaha, iman, tawakal. Doanya semoga sudah. Insya Allah sudah. Usahanya juga sudah. Iman, pertanyaannya kita yakin nggak gitu? Kalau misalnya kita bisa masuk ke industri properti, bisa belajar, bisa praktek. Nah, RHI yang tadi saya bilang, waktu itu saya nanya kan ke founder RHI. Kenapa bisa saya yakin itu, Mas, Pak, gitu kan? Bisa masuk ke industri properti syariah. Ya percaya, alhamdulillah kita berjalan sekian bulan, ada closingan. Satu rumah itu kalau nggak salah harganya hampir 2 miliar. Terus komisinya itu sekitar 50-an juta lebih gitu. Nah dari situ
oh ternyata ada gitu. Intinya salah satunya adalah percaya gitu. Nah banyak yang ragu-ragu yang akhirnya boro-boro mau dapat closingan, ikhtiar untuk posting-postingnya aja enggak gitu, ikhtiar untuk belajarnya aja enggak. Nah itu kan juga jadi masalah. Habis ikhtiar iman habis usaha iman tawakal. Berserah. Oke, bagaimana cara dapat penghasilan 20 juta per bulan? Ini kalau di dunia properti buat teman-teman yang baru mulai ya, tapi kalau yang sudah berpengalaman ya saya izin untuk sharing-sharing. Bagaimana untuk mendapatkan 20 juta per bulan? Memiliki omset penjualan properti 2M per bulan. Anda bisa mendapatkan komisi 1,5% dikali 2 miliar sama dengan 30 juta. Jadi kalau misalnya di agensi properti itu rata-rata ya teman-teman ya, komisinya itu ada yang ngasihnya 1%, ada yang komisinya itu 1,5%, 2%, 3%, bahkan ada yang lebih juga, bahkan ada yang di bawah juga, nggak pakai persentase tapi pakai nominal fix. Jualan rumah ini dapat komisi 20 juta ya, jualan, jadi itu komisi fix gitu ya teman-teman ya. Nah ini asumsi dasar. Berarti kalau misalnya kita mau dapetin 20 juta, bahkan ini hitung-hitungannya 30 juta. Berarti kita harus punya penjualan properti yang harganya berapa? 2 miliar. Nah, caranya gimana punya penjualan omset 2 miliar? Kita bisa jual 4 rumah yang harganya 500 juta. Atau kita bisa jual 2 rumah yang harganya 1 miliar. Atau kita bisa jual 1 rumah yang harganya langsung 2 miliar gitu. Tinggal kita mau jualan rumah yang harga berapa. Makanya kalau di properti itu saya nanya ke para senior gitu ya, macam-macam. Mereka ada yang memilih ya Mas Denny saya mau jualan propertinya mendingan yang harganya 200-300 juta aja, tapi yang beli banyak gitu. Jadi rumah-rumah subsidi dan sebagainya. Ada juga yang dia jual rumahnya itu langsung harga yang Mas ini saya maunya jualnya yang 10 miliaran ke atas gitu. Karena apa? Karena biasanya nggak ribet, dia memang udah punya uangnya gitu. Jadi untuk investasi itu nggak ribet lah pokoknya. Lihat-lihat, tahu beli dan sebagainya. Udah gitu komisinya sekali closing ya besar gitu. 1% dari 10 miliar kan 100 juta gitu. Ya teman-teman ya. Nah, setiap produk ada jodohnya. Rumah yang harganya 200 juta ada yang beli, insya Allah ada. 300 juta ada yang beli, insya Allah ada. Bahkan ini terakhir ada yang chat ya. Ya screenshot chat ya. Bapak aja usulin yang furnish ya. Pokoknya lokasinya di Pondok Indah dan Permata Hijau ya Bu. Itu tim saya nanya itu. Untuk budget apakah ada request Bu kisaran berapa? Ya Pak, yang utama sih saya carinya di Pondok Indah. Biar nanti coba saya rekomendasikan beberapa ya rumahnya. Boleh yang harganya 25 sampai dengan 50 miliar ya Pak. Boleh luas minimum 600 meter 600 meter luas tanahnya gitu. Carinya Pondok Indah atau Permata Hijau. Dari sini apa yang saya mau sampaikan, setiap produk ada jodohnya gitu. Jadi kalau misalnya, Mas saya kan nggak ada ini relasi terkait yang uang-uangnya miliaran beli rumah cash untuk investasi dan sebagainya. Insya Allah nanti ya sama tetangga saya juga gitu. Orang-orang sekeliling saya juga gitu. Gak punya relasi yang langsung punya uang sekian. Tapi karena jalaninnya online ya, insya Allah bisa ketemu orang-orang yang memang punya daya beli sekian. Dan kalau misalnya kita lihat gitu ya, ketika kita ngebangun sosial media yang sifatnya properti sama yang akun-akun komedi Bapak Ibu ya, atau enggak akun-akun gosip, Instagram akun-akun gosip, komedi dan sebagainya, tidak mendiskreditkan apapun, tapi lebih kepada nilai orang yang ngefollow itu beda gitu. Kalau orang yang ngefollow akun properti, tandanya dia udah di kepalanya akan siap ngeluarin, akan rela, akan siap ngeluarin uang sekian juta untuk cicilan, ya kan, 3 juta, 4 juta, atau enggak bahkan siap untuk beli, ngeluarin uang ratusan juta, karena yang dibeli properti. Tapi kalau misalnya akun-akun yang lain, akun-akun gosip, komedi dan sebagainya, itu marketnya nggak ke sana arahnya. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu dan teman-teman semua ngefokusin ngebangun aset digital terkait properti, insya Allah itu juga jadi hal yang bagus gitu. Karena followersnya punya daya beli yang bagus. Nah,
bagaimana langkah-langkahnya? Ini pertanyaan umum ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Oh, bagaimana langkah-langkah jual rumah dari rumah? Jadi kan dulu dikirain, ya itu tadi di awal, kirain cuma barang-barang yang puluhan ribu atau ratusan ribu. Ekosistemnya udah ada, Bapak Ibu. Ekosistemnya udah ada. Bahkan saya juga sempat ya dapat pembeli rumah itu dari Turki, dari Singapura, dari China, dari Cina. Itu beli rumahnya video call gitu. Tapi ujungnya tetap ada yang datang, keluarganya dan sebagainya. Tapi ketika udah ada ekosistemnya enak. Yang jelasin itu bukan harus kita gitu. Tapi pihak yang punya project, si developer ini yang punya project propertinya yang punya tim, dia akan nanti bantu jelasin. Jadi tugas kita cuma datengin konsumen aja gitu. Ada ekosistem yang perlu dibangun. Nah, langkah-langkahnya gimana? Kita perlu kerjasama sama developer. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya di lingkungannya ada proyek properti, itu langsung aja. Pak bisa nggak, Bu bisa nggak saya kerjasama untuk jualin properti Bapak Ibu proyek ini gitu. Kalau bisa prosedurnya seperti apa? Berkas apa yang perlu saya tanda tangani, perjanjiannya seperti apa, komisi saya berapa. Nah setelah itu, setelah kerjasama, mulai ngebangun sosmed. Bikin Instagram, bikin TikTok, bikin YouTube, dan sosmed-sosmed lainnya. Bahkan marketplace juga penting. Kayak OLX, kayak rumah123.com, rumah.com, dan lain-lain. Jadi kalau belum ada traffic di sosmednya, ya sama kayak behavior kita, kebiasaan kita kalau kita lagi cari-cari barang, kalau cari rumah disewa, itu adanya di mana, install aplikasi marketplace apa ya? Oh, nyari sewaan. Oh, mamikos. Oh, cari tempat untuk nginep semalam atau enggak sebulan atau enggak setahun. Oh, ternyata ada aplikasi Airbnb dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita selain bisa membangun sosmed, membangun sumber-sumber traffic lain yang salah satunya marketplace gitu. Nah, RHI saat ini fokusnya adalah membangun sosmed gitu. Untuk datengin trafficnya. Yang ketiga, sudah kerja sama developer, udah ada produknya, udah ngebangun sosmednya, udah ada Instagramnya. Lalu Instagramnya diapain? Diisi, dibuat kontennya berupa apa? Foto dan video. Jadi namanya dibuat konten foto atau video. Kemudian yang keempat adalah posting-posting secara rutin. Kalau online itu kan salah satu mengindikasikan tokonya buka, itu kan dengan posting-posting. Kalau bisnis offline mengindikasikan toko itu buka, dibuka kan gerainya, dibuka pintunya, dibuka ya pokoknya gerbangnya dan lain-lain, betul ya, dibuka. Nah, kalau di sosmed kan nggak ada gerbang, betul ya. Salah satu indikasi kita tokonya buka apa? Posting-posting secara rutin. Gitu ya, teman-teman ya. Terus, yang kelima, jawab semua chat yang masuk. Arahkan untuk survei ke lokasi. Karena orang nggak bisa, supaya tahu kita jualan rumah gitu, supaya orang mau survei ya dia chat kita dulu, janjian survei dulu gitu. Tapi ada juga sih yang memang dia langsung datang ke tempat project gitu. Gitu teman-teman ya, intinya banyak jalan, banyak jalur. Nah tapi kalau ditanya apa yang RHI lakukan dan apa yang teman-teman bisa lakukan, misal teman-teman ingin mandiri, Mas saya posisinya ini nih jauh banget Mas, terus juga project RHI nggak ada di daerah saya, atau enggak saya pengen nambah project ini nih, saya punya relasi, gimana supaya saya bisa kerjasama gitu, supaya saya bisa jualin project propertinya. Nah kurang lebih lakuin ini. Nah salah satu yang paling penting itu adalah kerjasama dengan developer. Kita perlu bilang gini, Mas, Mbak, bisa nggak kalau misalnya saya nggak perlu nemenin tamunya survei, saya cuma mau datengin konsumennya aja gitu, jadi saya nggak perlu ke lokasi. Nah ada developer yang memang punya tim untuk bantuin kita nemenin survei. Jadi kita cuma telepon, halo Pak developer, nanti ada yang mau survei tamu saya jam sekian ya, tolong dibantu jelasin. Nanti setelah itu dia akan laporan gitu ke kita. Nah, salah satu part pentingnya di situ teman-teman, untuk kita bisa
untuk kita bisa jual rumah dari rumah ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewat itu juga. Pak, nanti kalau misalnya saya pengen track. Sekarang sudah aman belum? Maaf. Tiba-tiba internetnya keluar sendiri. Oke, ini ada yang coret-coret. Sebentar ya. Oke, aman. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini alur yang biasanya dilakukan nih teman-teman ketika kita mau mulai jualan rumah dari rumah. Yang pertama bangun sosmed, udah tadi. Terus nggak lama, ini alurnya nih, komen dan DM masuk. Maka tugas kita adalah arahkan ke WA. Kenapa perlu diarahkan ke WA? Karena WA itu lebih private gitu. Jadi komunikasinya insya Allah bisa lebih intens. Arahin ke WA. Bisa nggak mas kalau misalnya ada orang chat di komen atau DM Instagram kita jawabin, terus orang mau survei, bisa juga gitu. Semakin rantai keputusan si konsumen pendek, semakin bagus gitu. Contoh ya, rantai kan ada ya. Kita aja kalau misalnya mau pergi, rantai keputusannya banyak. Bangun tidur, mandi, habis itu pakai baju mana ya? Sarapan dulu atau enggak ya? Sarapannya sarapan apa ya? Anak ini nanti diajaknya pakai bajunya apa ya? Dan sebagainya. Ada banyak rantai keputusan sebelum orang belanja gitu. Sama di sosmed juga gitu. Semakin rantai keputusan dari si konsumen itu sedikit, berarti semakin besar juga dia untuk cepat ambil tindakan. Nah, tinggal variabelnya kalau yang kita terapkan sekarang karena kita mau gali kebutuhannya supaya jadi aset jangka panjang, maka kita perlu menggali WhatsApp dia gitu untuk bisa gali kebutuhan. Kemudian ajak untuk janjian show unit. Kemudian show unit tuh survei ya teman-teman ya. Ajak untuk janjian show unit, ajak untuk janjian survei, koordinasi dengan tim RHI. Jadi nanti teman-teman misal nih ada konsumen mau survei, kan teman-teman belum ada akses ke developer misal gitu ya. Berarti teman-teman apa yang bisa dilakukan? Koordinasi dengan tim RHI supaya disambungkan sama pihak developer gitu untuk dibuatkan janjian sama si developernya dan si konsumennya. Kemudian yang selanjutnya pas nanti survei, ini umumnya kalau misalnya kita nemenin sendiri ya, pas nanti survei kita tugasnya ngapain? Jelasin produknya, gali kebutuhannya, bahas skema pembiayaannya, skema pembeliannya. Kemudian langkah selanjutnya setelah orang survei di follow up, mas mbak rumahnya tadi cocok atau belum? Kalau cocok mau saya bantu lanjutkan transaksinya. Terus kalau belum cocok saya mau rekomendasiin rumah lainnya. Terus yang selanjutnya tahap closing, verifikasi data. Di sana ada berkas-berkas yang perlu diperlukan. Kemudian ada biaya-biaya. Dan terakhir ketika sudah berjalan semua administrasinya, kita akan bisa mendapatkan komisi. Ini alur transaksi pada umumnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ikutin program dari RHI, tugas teman-teman itu cuma sampai poin keempat. Bangun sosmed, mulai datengin traffic yang banyak, terus konsumen WhatsApp konsumen, gali kebutuhannya, janjian survei, koordinasi dengan tim RHI. Setelah itu fase untuk survei rumahnya, follow up-nya, closing-nya. Nah, itu RHI akan bantu urus gitu. Intinya RHI insya Allah amanah gitu. Teman-teman ada konsumen, ya udah RHI juga nanti akan kasih laporan. Mas, Mbak, ini yang tadi konsumennya survei, dia masih cari referensi lain atau dia sudah booking dan sebagainya gitu. Dan teman-teman nggak usah urus administrasinya semua. Nanti RHI yang akan bantuin. Gitu ya teman-teman. Dan nanti akan ada komisi yang ditransfer ketika transaksinya sudah beres, sudah selesai. Nah, bagaimana teknisnya kalau kita mau jualan?
kita bisa pakai strategi tradisional dan strategi digital marketing. Yang pertama, kalau tradisional kita bisa listing rumah satu persatu ke project. Terus kalau misalnya digital marketing kita bisa listing project secara online. Ini gak usah pusing-pusing ya teman-teman ya. Saya cepat aja. Umumnya tradisional bisa sebar brosur di mall atau tempat hiburan. Kalau digital marketing kita bisa membuat akun sosial media. Nah ini itu. Terus cara tradisional sewa booth, stand di mall, pasang iklan banner. Kalau cara digital marketingnya kita bisa ya posting-posting menggunakan fitur berbayar, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads, dan lain-lain. Kalau cara tradisional mengikuti pameran atau event properti dan canvassing, apa ya door to door gitu ya. Kalau di digital marketing kita bisa pakai traffic gratisan, bangun database, bangun WA marketing yang nggak usah pakai berbayar, ads-adsan tuh nggak usah gitu. Pakai relasi-relasi yang ada, grup-grup yang ada untuk jualan. Nah, kenapa harus menggunakan digital marketing? Pertama, pengguna sosial media lebih dari 100 juta melebihi kapasitas mall terbesar di Indonesia. Yang kedua, kebiasaan masyarakat berubah setiap harinya, pasti buka sosial media dan mencari info lewat sosial media. Termasuk kita. Jangkauannya luas. Jadi kalau misalnya secara offline kita bisa promosinya ke orang-orang sekeliling kita, RT kita, RW kita, dan sebagainya, sekecamatan kita, kalau di sosial media kita bisa beriklan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Yang keempat, bisa mulai beriklan dengan budget kecil, 16.000 per hari minimal. Ini kalau kita beriklan di Facebook, di Instagram. Kalau cetak brosur ya dapatlah ratusan lembar gitu brosur ya. Tapi kalau misalnya bensinnya habis, belum cetak brosur udah habis tuh uang 16.000, betul ya. Tapi kalau misalnya di online kita bisa mencetak, kita bisa menjangkau, iklan kita bisa menjangkau ribuan orang. Yang kelima, bisa dilakukan di mana saja bahkan tanpa keluar rumah, modal internet. Nggak perlu capek-capek. Potensi mendatangkan leads besar dan resikonya kecil. Gitu. Kalau ini analogi, kalau misalnya kita bisnis nih, buka toko, sewa rukonya aja berapa? Misalnya 2 juta. Betul ya? 2 juta itu belum isi barang, belum cetak brosur, cetak banner, dan lain-lain. Tapi di era sekarang, orang bikin poster, edit pakai tools, pakai alat gratisan, pakai aplikasi gratisan, udah bisa promosi. Gitu. Jadi kenapa perlu digital marketing? Karena biayanya lebih murah, potensinya besar, resikonya kecil. 5, fondasi digital marketing ketika jual rumah dari rumah. Ini bisa diterapkan untuk jual produk lainnya juga bisa lah. Karena kita pun juga ketika lagi bikin bisnis, ini strukturnya. Pertama, kita perlu produk atau proyek yang benar dan legal. Jangan sampai kita orang nggak bosan, supaya orang lebih yakin, supaya orang lebih lebih mengerti tentang apa yang kita jual. Jadi kontennya juga perlu update terus. Kan kalau misalnya teman-teman lihat gambar yang sama ketika temennya lagi posting dagangan, bosan nggak? Bosan gitu. Tapi ketika dibangun cerita yang berbeda, akan lebih yakin, lebih percaya, lebih senang untuk ngeliatinnya gitu. Terus yang ketiga, kita perlu menentukan toko online dan sosial media. Nggak semua barang cocok untuk dijualnya di Instagram. Nggak semua barang cocok untuk dijualnya di marketplace. Jadi kita perlu menekankan yang paling potensial yang bisa kita jual gitu. Jualan rumah di Shopee misal atau enggak di Tokopedia agak kurang gitu. Karena itu bukan marketplace perumahan gitu. Kita jualnya di mana? Di platform marketplace rumah gitu. Itu ya teman-teman. Yang keempat, ilmu untuk mendatangkan traffic, cara beriklan. Ini yang paling penting juga sekarang. Yang viral-viral sekarang kan semakin intinya semakin viral, semakin banyak potensi orang beli gitu. Kalau yang lihat aja sedikit, gimana orang yang mau tertarik banyak kan gitu. Yang kelima, fondasi yang kelima, offering dan copywriting. Offering itu lebih ke, ini nggak dibahas satu-satu teman-teman karena nggak cukup waktunya, betul ya. Satu materi aja bisa 30 menit sendiri gitu. Apalagi ilmu mendatangkan traffic, Facebook Ads, Instagram Ads, itu iklan, setting iklan itu bisa 4 jam gitu, 3 jam, 4 jam. Jadi saya nggak akan bahas terkait detail-detail. Kadang juga ketika saya bahas detail-detail, terlalu detail di seminar kayak gini, apa yang mau dijalanin gitu, malah jadi bikin pusing, betul ya. Maka yang paling penting dari webinar ini adalah, oh ternyata bisa, tinggal cari ilmunya di mana. Oh di YouTube banyak, oh di pelatihan-pelatihan online lainnya banyak, oh relasi saya ngadain seminarnya dan sebagainya. Offering dan copywriting. Jadi offering itu misalnya beli rumah di bulan ini dapat bonus apa dan sebagainya.
Nah, sosmed ya. Pentingnya membangun sosmed. Ini transisi nih teman-teman. Sosmed awalnya untuk bersosialisasi, namanya aja sosial media. Kemudian bergeser trennya. Sosmed menjadi tempat jualan. Orang mulai berpromosi. Kemudian bergeser lagi, sosmed jadi aset. Orang mulai menggaung-gaungkan aset digital. Dikirain itu sebuah campaign apa ya, supaya orang transisi ke digital gitu. Ternyata itu bukan cuma motivasi, tapi memang itu kejadian. Contoh, di kanan ini ada bisnis hotel, bawahnya ada bisnisnya Mas Raffi Ahmad, Ras Entertainment gitu. Nah, dan ternyata kita lihat dari sini pas valuasinya 1 triliun podcast jadi Corbuzier. Terus podcast bisnisnya Ras Entertainment 1,45 triliun. Kemudian bisnisnya Mas Baim Wong ada PT Tiger Wong itu 1,5 triliun. Jadi ternyata aset digital itu memang ada dan perlu perlu dikerjakan, perlu dibesarkan gitu. Kayak tadi 1 triliun, anggaplah gedung bangunan hotelnya kan kelihatan besar gitu ya, 1 triliun. Nah ini akun sosial medianya kan nggak kelihatan yang kayak gedung yang gimana, tapi besar. Makanya itu salah satunya sekarang disebut aset digital ya teman-teman ya. Apa peran sosmed dalam bisnis? Menjadi penghasil traffic yang nantinya menjadi database. Banyak traffic sama dengan banyak closing. Ini hitung-hitungan sederhana, ini matrix ya. Matrix itu ya pokoknya ini statistik bisnis secara general aja teman-teman. Kita punya 50.000 followers, maka yang kemungkinan tertarik itu atau serius orang beli itu ada 500 orang. Cuma 1% dari 50.000 orang. 20.000 itu seluas kalau nggak salah penonton Gelora Bung Karno itu 20.000 teman-teman. Berarti 20.000 orang banyak Kak? Banyak. Nah ini 50.000 orang berarti banyak Kak? Banyak gitu ya. Nah yang serius 50.000 orang semuanya atau enggak? Enggak, ternyata rata-rata cuma 1% dari apa yang kita iklankan. 500 orang serius. Dari 500 orang semuanya beli gak? Enggak, yang beli itu cuma 5%. 5% dari 500 orang sama dengan 25 orang beli properti. Dengan asumsi mereka beli properti yang harganya 500 juta. 500 juta dikali omset 500 juta dikali 25 sama dengan 12,5 miliar. Komisi dari 12,5 miliar, komisi minimal gitu ya, komisi yang kecilnya itu 1% sama dengan 125 juta minimal. Ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya jual propertinya harga 500 jutaan. Kalau jualan propertinya harganya 1 miliar, 2 miliar, berarti kan lebih besar. Gitu ya teman-teman. Tapi apa yang bisa disimpulkan dari dari pembahasan ini? Ini matrix gitu. Jadi kalau misalnya semakin kita banyak orang yang ngelihat promosi kita, semakin besar juga orang yang beli produk kita. Jadi kalau yang lihat konten postingan kita, misalnya teman-teman jualan apa gitu ya di WA-nya, yang lihat 100 orang, udah gitu itu aja yang beli. 100 orang, 1%-nya berapa? Cuma 1 orang. Gitu. Sedikit. Udah gitu besok dijualin lagi hal yang sama. Berharap dia beli lagi. Belum tentu. Dia akan ada fase untuk nggak belinya dulu. Kan gitu. Berarti cara terbaik untuk bisa jualan ke satu orang lagi, berarti tambah lagi kontak WA-nya. Atau ganti produknya. Gitu. Nah itu sedikit ya. Bagaimana langkah-langkah membangun sosmed yang cepat besar? Yang pertama, buat akun sosmed, IG, TikTok, YouTube, segera gitu ya. Mau jual apa kek. Yang kedua, buat konten yang banyak dan berkualitas. Oke. Buat akun sosmed, ini saya juga nggak bahas secara teknis teman-teman. Intinya kalau teman-teman nanti bikin Instagram ya segera rapiin ini buat akun sosmed yang namanya mudah diingat dan identik dengan properti syariah. Misalnya Abdul.rumahhalal dan sebagainya. Supaya market syariahnya terfilter secara otomatis. Tuh. Yang kedua, rapikan bio Instagram dan link WA di website. Bio dan link WA tuh yang ini, teman-teman. Ini bio nih ya, yang kanan ini. Solusi hasilkan rumah impian, itu bio. Link WA atau link website, link.id rumah halal Indonesia. Nah itu disebutnya link WA atau website. Rapikan highlight tuh yang bulat-bulat ini teman-teman.
yang Q&A, bangun RHI, testimoni, Bogor, dan sebagainya. Itu segera dirapin juga. Manfaatkan fitur collab. Jadi kalau fitur collab ini agak susah jelasinnya, karena dia perlu masuk ke Instagramnya. Terus posting feed 3 kali sehari secara konsisten, supaya apa? Orang kita tokonya buka. Yang keenam, posting story 3 kali sampai 5 kali sehari secara konsisten. Itu ya teman-teman ya. Nah. Oke. Nah, ini teknis-teknis. Buat konten yang banyak dan berkualitas. Teman-teman kalau apa ya? Ini strateginya, sound viral. Jadi kalau misalnya teman-teman mau postingannya viral, manfaatin sound-sound yang disediain sama si aplikasinya, gitu. Terus juga pastikan apa ya? Memilah dan memilih sebelum pakai soundnya. Sound ini dipakai sama orang lain, viral nggak? Kalau nggak viral ya nggak usah dibuat sih. Itu salah satu strateginya. Nanti buka aja ya di Instagram ataupun di TikTok. Yang kedua, recreate. Recreate ini contoh konten yang apa misalnya ya, menirukan kondisi orang lain lah pokoknya. Ini agak sulit juga nih untuk membayangkannya karena ini terlalu teknis. Terus yang ketiga, sharing tips. Misalnya 5 tips membeli rumah 5 tips membeli rumah pertama. Misalkan pastikan apa dan sebagainya. Nah, konten-konten sharing tips itu juga bagus gitu untuk mendatangkan traffic. Jadi ternyata semuanya ada strateginya gitu teman-teman ya. Nah, ini ini karena saya mau praktekin secara cepat singkat apa yang dilakukan RHI. Jadi saya nggak banyak bahas di situ ya. Ini saya mau izin siap-siap 1 menitan teman-teman ya. Saya mau share dari handphone saya praktek beriklan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang teman-teman relasi di WA-nya masih sedikit atau enggak di mana di sosmed lainnya masih sedikit, nah teman-teman bisa memanfaatkan fitur iklan yang tadi saya bilang mulai dari 16.000. Nah, ya mungkin Bapak Ibu ada yang udah jalanin, ada yang ya udah jalanin lama dan sebagainya. Tapi ada juga yang belum. Nah, ini saya coba sharingkan ya. Ini saya mau login ke HP saya dulu. Nah, ini saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Sebentar. Oke. Sekarang saya mulai bagikan layar. Nah, masuk ke sini ya. Jadi kalau misalnya, nah ini akun Instagram RHI ya, teman-teman ya. Sudah kelihatan layarnya ya. Nah, terus kalau misalnya kita scroll, alhamdulillah saat ini RHI ya, setiap kali posting ya kita yang lihat ya di atas 10.000 lah gitu. Ada yang puluhan ribu, belasan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu. Nah, cara untuk kita mendatangkan traffic gimana? Ada yang cara gratisan. Jadi nggak perlu berbayar untuk dapetin views yang besar gitu. Kayak misalnya ini ada 13.000 viewers gitu. Berarti ya udah tinggal lihat, oh yang komen ada 22 dan sebagainya. Terus juga ya kita alhamdulillah setiap hari ada yang nge-DM gitu untuk tanyain properti. Nah, itu tinggal dijual apa? Nah, itu tinggal ini saya kan di-track sama iklan nih. Sama yang komen-komen. Sebentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini saya contohin iklannya dulu ya teman-teman ya. Kita bisa beriklan dari aplikasi Facebook atau enggak kita bisa beriklan langsung dari Instagramnya. Misal, ini saya contohin saya mau iklan sebentar, ini terakhir saya lagi coba. Saya mau iklan yang ini deh. Rumah di Jakarta gitu ya. Kita tinggal klik boost post. Mudah-mudahan yang ini lagi bisa akun iklannya ya. Kemudian kita tinggal setting nih Bapak Ibu. Kita mau lihat iklan kita itu, yang mau dilihat itu pas orang lihat iklan kita itu dia ngunjungin profil Instagram kita, atau dia masuk ke website kita, atau dia ngirim DM ke kita, ngirim pesan ke kita. Nah, RHI biasanya
Yang kita lakukan, kita more profile visit. Kenapa more profile visit? Orang banyak kunjungan ke profil supaya dia bisa ngelihat project-project lainnya. Pas dia kena iklan satu rumah, dia belum cocok sama rumah itu, dia bisa scrolling lihat rumah yang lainnya. Ini saya pilih ya, more profile visit. Kemudian, apa yang kita lakukan? Kita setting audience. Misal nih, project kita di Bekasi, kita create audiensnya. Misalnya audience apa ya? Iklan project Bekasi. Lokasinya kita arahkan ke orang-orang yang memang tinggal di Bekasi City, atau enggak orang-orang yang dekat Bekasi. Jakarta masih dekat sama Bekasi, Jakarta. Atau enggak Depok masih dekat sama Bekasi, misalnya ya, Cikarang dan sebagainya. Nah, anggaplah ini contoh aja ya. Nah, teman-teman bisa setting tuh orang-orang yang tinggal di radius sekian, harus saya settingnya kemana, terus interestnya tertarik terhadap apa. Oh, terhadap misalnya saya mau setting ke khusus audiens khusus muslimah, tinggal pilih. Nah, nanti kita dikasih beberapa rekomendasi nih bawahnya nih, ada hajah, ada headscarf, ada scarf, ada Zaskia Adia Meka dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari ketertarikan apa ya, audiens di sosial media ini gitu. Misalnya kita pilih Zaskia Meka, oh ada lagi nanti ini saya mau deh ngincar orang-orang yang tertarik sama artis-artis perempuan misalnya gitu ya, audiensnya saya masukin Dewi Sandra, saya masukin Shiren Shungkar dan lain-lain. Nah, ini bisa dieksplor nih teman-teman terkait audiens gitu ya. Intinya saya mau coba masukin ini dulu audiensnya. Usianya gendernya saya mau iklannya ke cewek aja atau ke cowok aja, male atau female aja. Oh, saya mau dua-duanya, female sama male. Ya udah, yang kena iklan nanti yang itu. Terus habis itu saya mau iklan ke yang usianya itu yang punya daya beli di atas 27 misal. 27 sampai 50 tahun. 27 sampai 50 tahun. Ya udah kita setting deh. Karena misalnya kalau udah di atas 50 tahun udah sosmed udah jarang. Nah, ini kita setting 27 sampai 50. Sudah jadi audiensnya, sudah beres semuanya. Kita checklist. Maka iklan kita akan tayang ke mereka-mereka aja. Audiens yang udah kita checklist di project Bekasi ini. Di luar Bekasi mungkin ada beberapa yang kena iklannya. Yang kena apa? Kena iklan kita, tapi nggak banyak gitu. Kemungkinan dia pernah singgah di Jakarta atau pernah singgah di Bekasi atau enggak pernah singgah di Depok dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita klik next. Nah, ini yang saya bilang teman-teman. Kita bisa iklan mulai dari 14.000 bahkan. Oh, sama pajak sekitar 16.000. Dan kita bisa atur durasinya. Kita mau durasinya jalan terus, run this ad until I pause it, atau set duration. Set duration itu kita mau iklannya 1 hari, 2 hari, seminggu, atau berapa lama. Anggaplah saya mau iklan 1 hari. Daily budgetnya berapa? Budget hariannya 14.800. Sama pajak nanti totalnya berapa? 16.000. Misal ya, saya settingnya. Nah, ini udah di-review. Iklan kita akan diarahkan ke Bekasi, budgetnya 14.000 sehari. Pembayarannya saya pakai debit card. Kemudian diklik bus pos. Nah, totalnya 16.000 itu tadi tuh. Pas kita klik bus pos, maka dia ada tulisan pending approval nih, sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Pending approval. Nah, nanti iklan kita akan direview dulu sama aplikasi, sama Instagram. Apakah iklannya mengandung hal-hal yang nggak baik, kayak misalnya ada kan bagian dari pornografi, atau enggak obatan terlarang, atau enggak apalagi ya, dan larangan-larangan lainnya, bahasa yang kasar, bahasa yang sarkas, dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nanti akan direview. Nah, reviewnya itu durasinya macam-macam. Ada yang 1 jam sudah bisa tayang iklannya, ada yang iklannya itu tayangnya sehari berikutnya gitu. Jadi perlu review. Nah, apa dampak ketika lebih ke ada ya kayak gitu. Nanti teman-teman sering berjalannya waktu, kalau butuh bakal dicari gitu.
ketika why-nya ketemu, kenapa saya harus belajar itu, how-nya gampang. Cari di YouTube, ikut pelatihan A, B, C, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat kayak gini nih statistiknya. Ini iklan-iklan yang sudah berjalan ya teman-teman ya. Karena iklan tadi perlu direview dulu. Anggaplah saya mau nampilin iklan RHI yang sudah berjalan tentang rumah di Bekasi ini. Yang ini. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita lihat dari sini? Profile visit teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat matriks yang ini ya. Yang profile visit ini nih. Yang profile visit ini. Gak usah, teman-teman pokoknya gak usah pusing dulu. Ketika kita beriklan, kita ngeluarin uang iklan nih. Kita ngeluarin uang iklan 682.000 di iklan ini. Kemudian nanti yang mengunjungi profil itu ada 816 orang. Kemudian yang follow ada 116 orang. Nah, pokoknya di part ini teman-teman cukup tahu ada yang namanya apa? Kita bisa iklan dan kita bisa mengukur berapa orang yang follow, berapa orang yang tanya-tanya dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, part ini saya cukupkan lah. Intinya teman-teman ini yang dilakukan Rumah Halal Indonesia untuk bisa mendapatkan omset miliaran gitu dan mendapatkan profit puluhan juta gitu. Itu yang kita lakukan. Nggak yang ribet-ribet gimana harus ads yang seperti apa gitu. Ya teman-teman ya. Ternyata dengan cara tadi pun bisa. Nah teman-teman ini saya, ini kelihatan ya. Layar saya sudah belum kelihatan ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Sekitar 30 menitan lagi kita beres. Oke, sebentar. Pada intinya, ketika teman-teman mengikuti webinar ini, teman-teman bisa banget untuk menjalankan apa ya, programnya secara mandiri, nggak usah ikut program dari RHI, karena berbagai macam, misalnya entah lokasi, entah permodalan dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa jalanin dimanapun, kapanpun. Nah, alhamdulillah ini saya jelasin dulu secara lengkap ya terkait program RHI supaya teman-teman paham sampai selesai dan nanti bisa tahu apa sih yang RHI tawarin. Soalnya di tempat saya pada ngasih apa ya, pada ngajak saya jadi agent properti dan sebagainya. RHI itu nilai unggulnya apa? Kenapa saya harus bareng RHI? Kenapa saya harus apa ya secara serius gabung menjalankan bisnis bareng RHI? Simak dulu ya teman-teman ya, 30 menitan. Alhamdulillah kami sudah membuktikan ilmu yang kami ajarkan nilainya ratusan juta. Kenapa? Karena sudah menghasilkan uang ratusan juta. Jadi bukan teori. Karena bukan hanya teori, tapi kami sudah melakukan trial and error. Kita udah coba-coba berbagai macam iklan. Dengan berbagai macam strategi. Ditambah harus keluar modal puluhan juta untuk belajar dan budget iklan. Anda tinggal contek. Nah, ini juga strategi yang nanti teman-teman bisa maksimalkan juga. Jadi kalau RHI lagi bikin acara customer gathering, buruan datangin konsumennya. Karena di customer gathering itu juga bisa meningkatkan potensi orang beli. Kenapa? Karena yang datang banyak, terus propertinya terbatas. Misalnya cuma 50 unit, 30 unit, dan sebagainya. Jadi orang yang berpotensi beli juga lebih besar. Cuma di gathering jadi satu booking. Iya, karena scarcity-nya banyak dan biasanya di gathering itu kita kerja sama developer punya program khusus untuk yang datang di acara gathering gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin itu juga. Sukses berpola, gagal pun berpola. Kami sudah membuat pola yang terbukti bisa menghasilkan minimal berapa nih? Minimal 50 juta per bulan dari jualan properti. Oke, sebentar ya. Dari jualan properti. Terus polanya sudah kami sederhanakan dalam bentuk kurikulum yang terdapat di member area. Kurikulumnya seperti apa, praktiknya seperti apa keuntungannya Anda menjadi mengikuti program dari RHI ini. Yuk kita bongkar. Ini saya mau kasih tahu singkat teman-teman terkait ini. Kita di RHI ini punya kurikulum. Nanti bisa masuk ke member area ini, kemudian kita ada akses kelas. Ada akses kelasnya itu
selamat datang di kelas RHI. Ini banyak videonya terkait pembelajarannya. Karena kalau dibahas semuanya di webinar kayak gini juga lama, teman-teman. Lama banget. Yang pertama ada potensi bisnis properti syariah, mindset yang diperlukan. Oh, ini internetnya agak loading. Ada mulai bangun personal branding plus aset digital, ada 50 juta pertama dari traffic gratis, optimasi Instagram, WhatsApp marketing, tutorial membuat akun Gmail, tutorial membuat akun Instagram, tutorial membuat akun TikTok. Jadi tutorial-tutorial juga ada di sini. Kemudian live chat, orang yang cuma tanya-tanya, orang nanti nanya jawabnya apa ya. Terus juga orang tanya sampai closing. Kenapa ya dia bisa closing? Nah, itu juga kita bongkar semua langkah-langkahnya sama yang kita udah lakuin. Webinar perdana rumah halal, terus ada akad KPR syariah dan aplikasinya, itu seperti apa, proyek unggulan RHI itu ada yang mana aja, kopdarnya, kemudian strategi konten viral dan bangun aset digital, kemudian intinya terkait materi-materi pembelajaran ini, pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait properti syariah, bisnis properti syariah, itu kita akan terus update. Terus kita juga ada grup khusus, grup eksklusif teman-teman, ada grup WA, ada WA support yang bisa ditanya personal, kemudian kita ada Telegram Project, ada Bank Konten RHI. Telegram Project itu apa? Jadi kita ada project-project yang sudah bekerja sama nih. Ini adalah project unggulan nih, ada 7 project saat ini. Tapi kalau kita mau jualan project yang lain juga bisa. Di Depok ada 5, di Bandung ada 8, di Bogor ada 15, di Tangerang ada 10, dan seterusnya. Bekasi juga banyak, Jakarta, Malang, dan seterusnya. Doakan semoga bisa terus bertambah gitu. Mas, bagaimana kalau saya nggak di project-project, nggak di daerah yang Mas sebutkan tadi? Ya itu tadi, kita bisa beriklan secara online teman-teman gitu. Jadi insya Allah nggak jadi halangan. Sama halnya RHI kantornya di Bogor, tapi kita jualan project yang di Kalimantan. Kita jual puluhan kapling di Kalimantan. Cuma proyeknya udah selesai di sana, jadi kita belum jual lagi. Tapi apa yang saya mau ceritain? Jadi kalau misalnya masuk ke Telegram ini, nanti di sini ada hari ini posting ini ya. Ini data apa? Ini copywritingnya, captionnya bisa diposting di Instagram. Ini kontennya hari ini ya. Terus hari ini yang ini ya. Ini apa, tinggal copy paste, ganti nama Instagram teman-teman gitu. Hari ini postingnya ini ya, hari ini postingnya ini. Nah, jadi secara konten juga kita sediakan, teman-teman tinggal posting di mana, di sosial media yang teman-teman punya gitu. Ya sudah ya. Terkait salah satu fasilitasnya. Terus juga kita ada akses event. Jadi kalau kita ada info-info pertemuan itu adanya di akses event ini. Kemudian ada akses bonus. Nah, itu akses bonus eksklusif. Jadi di sini ya strategi-strategi lah, pelatihan website, pelatihan lainnya, pelatihan iklan dan sebagainya. Nah, ini kita balik lagi ya. Jadi secara prinsip teman-teman kita berusaha untuk kasih fasilitas semuanya. Nah, di sini saya mau jelasin dulu. Ini kan mungkin banyak yang teman-teman bertanya. Jadi kita punya perbedaan member basic dan member eksklusif, teman-teman. Kenapa perbedaan ini ada? Karena kita udah sering banget bikin webinar, kita juga sering banyak orang yang, Mas saya mau jualan dong, tapi semangatnya di awal doang. Sedangkan pertanyaan yang masuk banyak banget gitu. Nah, teman-teman tenang aja, teman-teman yang ikut webinar ini bisa ikutan jualan program yang di RHI. Cuma memang saya cuma memang aksesnya terbatas. Nggak semuanya RHI berikan seperti member eksklusif. Kenapa seperti itu? Karena kami ingin memfasilitasi orang-orang yang memang sangat serius ingin difasilitasi gitu. Banyak banget yang sudah kita kasih akses untuk bisa jualan 3 project dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Nggak berjalan sama sekali. Dan situ kita mulai belajar yang namanya bentuk penghargaan gitu. Siapa yang serius, ya udah itu yang kita akan support semaksimal mungkin. Gitu ya teman-teman ya. Apa perbedaannya? Member basic bisa jualan 1 project aja. Kemungkinan nanti projectnya ada, pokoknya 1 project itu ada di grup WA. Terus komisinya itu terbatas 0,1% dan grup WA. Jadi bimbingan yang tadi member area itu
itu khusus untuk member eksklusif fasilitasnya. Tapi kalau teman-teman tetap mau jualan bisa nggak? Bisa, komisinya 0,1% di grup WA. Nah, sedangkan member eksklusif itu bisa jual semua proyek RHI. Komisinya itu juga jauh lebih besar, 10 kali bahkan 15 kali lipat lebih besar. 1-1,5% tergantung dari proyeknya. Misalnya proyeknya komisinya ya pokoknya harga 1 miliar, berarti nanti ada simulasinya. Dapat apa aja? Dapat semua fasilitas member RHI. Ada apa aja fasilitasnya? Yang pertama, infrastruktur bisnis legalitasnya, kantornya, adminnya, dan lain-lain. Teman-teman nggak perlu urusin legalitas untuk jadi agency properti. Senilai 20 juta. Training online, kita ada webinar. Kemudian training offline, kita ada ya pokoknya ada juga training offline-nya. Doakan teman-teman bisa segera berjalan lagi karena sempat terhenti training offline dengan berbagai macam pertimbangan, karena yang ikutan program ini orangnya jauh-jauh gitu, nggak cuma di Jabodetabek gitu ya teman-teman ya. Terus tapi yang jelas training online insya Allah berjalan. List project dan akses ke developer besar gitu, senilai 25 juta. Untuk kerja sama satu developer aja itu perlu ongkos, perlu biaya-biaya lainnya teman-teman, dan itu nggak murah. Makanya kita juga pengen teman-teman dapetin semua fasilitasnya. Disediakan konten, kita bayar orang konten. Bayar orang konten itu anggaplah satu orang digaji UMR misalnya 4 juta sekian teman-teman ya. Nah kalau bayar 2 orang berarti sekitar 7 juta dan sebagainya. Nah teman-teman nggak perlu tuh bikin konten sendiri karena kita udah sediain gitu, kita bareng-bareng. Terus abis itu diajarkan cara mendatangkan traffic, cara gratisan ataupun cara berbayar. Terus habis itu ada fasilitas diajarkan membangun database senilai 1 juta. Terus ada reward penjualan. Jadi kalau komisi sekian, kalau omset sekian, teman-teman dapat bonus reward apa gitu. Nanti ada gambarnya. Bimbingan langsung dari mentor yang sudah berpengalaman gitu. Jadi teman-teman bisa tanya di grup ataupun nanti bisa juga ke chat secara personal ke mentornya. Terus support system. Jadi kalau teman-teman ada terkait kendala misal terkait project, teman-teman bisa tanya di grup dan insya Allah ada tiga tim CS RHI yang siap bantuin. Jadi kalau konsumen nanya, Mas Mbak ini project apa dan sebagainya, nah itu ada promo apa di bulan ini, price list terbaru apa, nah itu nanti ada tim CS yang bantuin teman-teman untuk jawabin konsumennya. Ada ekosistem bisnis properti syariah, ini juga teman-teman nggak perlu kerja sama lembaga keuangan, konsultan keuangan syariah, karena kita di RHI juga sudah ada konsultan keuangan syariahnya, dan kita juga bekerja sama dengan orang-orang yang memang dengan lembaga-lembaga yang memang kita validasi transaksinya sudah syariah, karena tidak semua bank syariah itu sudah murni menerapkan transaksi secara syariah gitu. Nah nanti terkait itu bisa dipelajari lebih lanjut. Total benefit yang didapat senilai 131 juta. Sama-sama punya omset 1 miliar tapi hasilnya beda. Kalau member basic memiliki omset penjualan 2 miliar, 1 miliar ya, ini salah ketik. 1 miliar maka komisinya itu 1 juta. Tapi kalau misalnya eksklusif, Anda dapat komisi omset 1 miliar dikali 1% sama dengan 10 juta. Dari 1 juta ke 10 juta. Atau 1,5% komisinya dari 1 miliar. Berarti dari 1 juta ke 15 juta. Artinya apa? Beda 10 kali lipat. Gitu. Jadi buat teman-teman yang memang serius, bisa jadi member eksklusif. Kegiatannya sama, capeknya sama, posting-posting, hasilnya beda 10 kali lipat. Sayang banget. Nah ini yang tadi saya bilang, kita punya program-program kelas percepatan dan sebagainya. Ini khusus untuk member-member eksklusif. Kemudian kita ada program reward, semangat meningkat untuk hadiah memikat gitu ya. Omset 6 miliar kita bisa ada program dapat motor, omset 10 miliar bisa dapetin umroh, omset 1M bisa dapetin emas, omset 8M bisa dapetin voucher belanja, omset 4M bisa dapetin handphone, omset 2M bisa dapetin laptop, dan sebagainya. Nah ini kita akan terus update programnya. Beda mindset sama dengan beda omset teman-teman, tergantung teman-teman menerima ini seperti apa. Intinya saya jelasin dulu aja, teman-teman simak sampai selesai, nanti ambil keputusannya yang bisa teman-teman jalankan.
Dengan value lebih dari 30 juta, Anda hanya perlu mengeluarkan, oh ini kalau misalnya teman-teman mau menjadi member eksklusif. Apakah 10 juta dengan fasilitas yang sangat banyak tadi? Oh ya, gini teman-teman, kenapa member eksklusif kita ada syaratnya untuk jadi member eksklusif. Yang pertama, kita mau membantu untuk teman-teman yang serius semaksimal mungkin. Yang kedua, ujung-ujungnya uang yang teman-teman keluarkan itu akan balik ke teman-teman lagi berupa apa? Fasilitas yang ada. Kalau ditanya konten, teman-teman lebih murah mana? Bikin konten sendiri atau disediakan dari RHI? Lebih murah disediakan dari RHI. Kalau bikin konten sendiri, belum ongkos untuk bikin kontennya, belum ongkos untuk bayar orang, kalau misalnya bayar orang dan sebagainya. Betul ya teman-teman ya. Jadi uang yang dikeluarkan untuk balik lagi ke teman-teman gitu. Dan kita juga ingin memfilter siapa yang sangat serius gitu. Ya teman-teman ya, apakah 10 juta? Ternyata bukan 10 juta. Apakah 5 juta? Ternyata bukan 5 juta juga. Kabar baiknya cuma 1 juta. Dan khusus di webinar ini, yang ikut webinar, teman-teman bisa mendapatkan harga khusus di momen webinar ini hanya 495.000. Tanpa biaya bulanan, jadi bayar sekali untuk selamanya, selama RHI ada, doakan teman-teman. Terus bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau teman-teman sekarang kegiatan lagi ada yang bekerja dan sebagainya, ya nggak mesti ikut live webinar kayak gini yang harus menyelesaikan waktu, tapi teman-teman bisa jalankan sesuai waktu teman-teman dimanapun, dibimbing secara sampai bisa praktek. Kalau misalnya teman-teman ada yang bingung tinggal tanya aja. Terus kalau dibagi 1 tahun seperti hanya mengeluarkan 2.000 perak per hari gitu ya teman-teman ya. Berlaku hanya sampai hari ini jam 9 malam kalau teman-teman serius. Hanya dengan 495.000 udah dapat semua fasilitas di atas, cukup closing 1 rumah aja sudah bisa cukup untuk balik modal. Bahkan kalau beneran dipraktekin dengan konsisten dan serius, insya Allah bisa dapetin potensi income 10-20 juta per bulan. Kalau tiap bulan bisa konsisten jual 1 rumah aja, seharga 750 juta, berarti kalau misalnya Anda bisa mendapatkan 7,5 juta tiap bulannya. Amin. Diaminkan dulu teman-teman. Karena memang itu tadi, kita perlu keimanan untuk jalani sesuatu. Yakini apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita yakini. Kalau yakin, jalani. Kalau nggak yakin, ya nggak usah kan. 495.000, bayangin untuk mulai bisnis hanya perlu modal 495.000. Kalau kita masuk ke bisnis properti, jadi developer, harus mengeluarkan uang ratusan juta. Misalnya ada 1 pintu kontrakan, ngebangun rumahnya 200 juta. Sewain ke orang per bulan berapa? 1 juta masuknya. Ini kebalikannya. Modal yang nggak sampai 1 juta, udah gitu, potensi income yang didapat jauh lebih besar daripada kita sewain kontrakan. Ya mas, tapi kan nggak gampang. Semuanya nggak gampang gitu. Ya Bapak Ibu ya. Kalau sebulan berarti cukup luangkan 495.000 dibagi 30 hari, 16.500 per hari selama sebulan. Mohon maaf gitu ya, mungkin ada hal-hal yang kita keluarkan setiap harinya sekitar 20.000, 30.000 untuk hal-hal yang kurang penting, untuk hal-hal yang untuk konsumsi aja kita keluarin. Masa ini untuk hal-hal yang untuk produktif kita malah mikir. Ada yang salah kemungkinan besar gitu ya. Ya mudah-mudahan ini jadi 495.000 terbaik yang pernah dikeluarkan. Kalau dibagi 1 tahun berarti hanya Rp2.000 per hari. Daripada uang 500.000 setiap bulan habis untuk jajan atau hal yang kurang produktif, lebih baik digunakan untuk bisnis yang insya Allah potensinya bisa besar, mendapatkan 10-20 juta per bulan. Dan kabar baiknya untuk teman-teman yang hari ini gabung jadi member eksklusif, ada bonus spesial senilai 997.000. Ini bukan buku fisik, bukan e-book teman-teman, tapi ini video materi cara bikin website. Jadi kalau teman-teman nanti mau jualan lewat website bisa. Ini viral strategi belajar viral. Terus juga ada Facebook Ads Mastery senilai 499.000. Jadi ada beberapa video di materi-materi ini yang bisa ditonton, yang insya Allah ilmunya juga sangat bermanfaat. Kalau saya daftar tapi nggak berjalan gimana? Yang pertama, serugi-ruginya teman-teman ya, dapat ilmu bisnis properti syariah. Yang kedua, dapat semua fasilitas member RHI. Yang ketiga, bisa dijalankan kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, aksesnya lifetime dan bisa dipakai sekeluarga. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi sibuk, bisa aja di orang lain yang bukan satu keluarga. Itu sudah kebijakannya. Karena kita juga ingin membantu teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi sibuk bisa dijalankan sama yang lain. Terus yang kelima keuntungannya adalah
ketika beli atau renov rumah dapat potongan harga khusus. Ada beberapa orang yang join jadi member eksklusif RHI karena dia mau beli rumah atau mau renov rumah, jadi dapat potongan harga khusus. Terus dapat komunitas dan relasi yang memiliki value yang sama, dan ini juga nggak murah teman-teman ya untuk dapat komunitasnya. Potensi penghasilan yang tak terbatas karena kita jualan, jadi income-nya nggak terbatas sebulan 3 juta 5 juta gitu, tapi ya selama kita jualan omsetnya besar ya kita dapat income yang besar. Belum ngapa-ngapain pun sudah untung banyak. Beda mindset sama dengan beda omset, lakukan hal yang beda untuk dapat hasil yang berbeda. Belajarlah sebelum butuh, jangan baru belajar berenang ketika mau tenggelam. Udah nggak ada kerjaan, udah nggak ada pilihan untuk dapat income, baru belajar. Justru sekarang mungkin ya kondisinya masih baik, kerjaan masih lancar, bisnis masih lancar, belajar hal baru nambah potensi income yang baru. Semakin cepat tanam, semakin cepat panen, semakin cepat daftar, semakin cepat belajar, maka akan semakin cepat praktek dan insya Allah semakin cepat menghasilkan. Bagaimana langkah berikutnya? Ini teman-teman bisa screenshot. Silakan transfer harga promo sekarang 495.000 ke rekening BSI 71815255438 atas nama Rumah Halal Indonesia. Jangan ditransfer ke rekening lain kecuali info dari Mas Panca nanti kalau misalnya rekening BSI-nya masih ada kendala. Tapi selama aman bisa, maka TS-nya ke rekening ini aja teman-teman ya. Konfirmasi bukti TS-nya ke Mas Panca 082123010502. Dan nomor Mas Panca yang satunya itu masih belum bisa diakses teman-teman. Jadi chatnya ke nomor ini ya, jangan ke nomor yang lain. Berlaku hanya sampai hari ini jam 9 malam untuk promonya. Karena nanti ada kode kupon yang nggak bisa diakses kalau misalnya nggak dipakai hari ini. Luruskan niat, insya Allah Allah mudahkan, lancarkan, ridhoi, berkahi, rahmati semua niat baik kita. Jadi selain dapat income-nya, selain ya bisa juga dapat pahala kebaikannya. Sampai jumpa di member area. Nah mungkin ini menjelang zuhur juga teman-teman. Saya mau baca kolom chat dulu deh. Mungkin sekitar 3-5 pertanyaan saya akan jawab ya. Boleh teman-teman? Kalau ada yang bertanya. Amin ya rabbal alamin. Member basicnya gimana? Nanti saya info di grup. Atau Mas Panca yang info deh nanti. Yang belum dijelaskan cicilannya gimana, apakah masih gandeng dengan bank atau RHI. Biasanya kalau cicilan kan, ini bagus nih, biasanya kan kalau cicilan kan ada riba di dalamnya kalau gandeng bank. Jadi memang ini juga yang paling ini ya, krusial ya teman-teman ya, terkait transaksi syariah. Jadi di RHI itu, di proyek yang tadi saya sebutkan, itu 60-70% gitu ya, 60-70% transaksinya langsung ke developer. Jadi tanpa bank. Sudah ya. Nah, ada beberapa proyek yang tadi 30-40% itu yang kita menggandeng bank syariah, lembaga keuangan syariah. Tapi kita punya catatan bahwa kita ini akadnya jangan sampai ada hal-hal yang kayak misalnya mengandung masih ada dendanya, masih ada sitanya dan sebagainya gitu. Masih ada asuransinya. Nah, itu apa yang membedakan? Kan di akadnya gitu. Misalnya sekalipun itu asuransi misalnya, tapi skemanya tuh beda gitu. Ada iuran, ada bahasan-bahasan yang secara muamalahnya itu syariah gitu. Teman-teman, Mas terus apa bedanya dong sama yang pokoknya beda. Yang pertama itu ya terkait banknya. Makanya kita nggak kerjasama sama semua bank syariah gitu. Kenapa? Karena nggak semua kepala cabang bank syariah mau meniadakan akad-akad yang yang masih mengandung riba gitu ya teman-teman ya, yang masih mengandung zolim gitu. Makanya yang tadi saya bilang ada ekosistem khusus yang dimana kita punya konsultan keuangan syariah, yang dimana kita sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang mau menggunakan akad sesuai syariah. Lanjut lagi ya. Ada lowongan magang mahasiswa nggak Mas? Muhammad Ridwan, boleh nanti chat Mas Panca ya. Mana lagi ya? Kalau tidak daftar di hari ini masih harga 1 juta ya, kemungkinan ya. Kenapa nggak bertahap bayar 100? Gitu.
Insya Allah teman-teman ada kemauan 1000 jalan terbuka, nggak ada kemauan 1000 jalan tertutup gitu, 1000 alasan yang terbuka. Ada apa lagi ya? Sudah ya. Ini ada Mbak Susi nih ya, Mbak Susi dari Bandung. Biaya kursus digital marketingnya aja di luaran biaya kursus digital marketingnya aja di luaran jutaan, 10 juta. Ini lagi ditambah skema properti dan keuangannya. Iya. Insya Allah bermanfaat lagi ya. Terus apa lagi? Insya Allah sangat terjangkau dengan ilmu yang banyak. Semoga bermanfaat. Semoga rezeki amin. Bantu dari sangat begini. Bantu dulu. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi nggak pertanyaan di bawah? Mas, aku insya Allah udah booking untuk renov rumah. Kalau aku daftar member eksklusif bisa dapat harga spesial untuk renov rumahnya. Nah, untuk program renov rumah nanti ini deh ya. Apa sih? Saya itu distrik yang lain. Nanti untuk yang renov rumah chat Mas Panca ya. Supaya nanti di apa terkait renov rumah diskon-diskonnya besaran berapa diatur. Bisa tahu nggak proyek RHI di Bandung? Ada berapa tadi? Ada banyak ya. Murah pakai banget dibanding saya yang pernah saya pelajari di tempat lain dengan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Ya, pokoknya sudah biasa teman-teman, maksudnya ada yang sebenarnya kan mahal atau murah itu kan kata sifat ya. Jawabannya tergantung. Cantik, nggak cantik, atau enggak tinggi, pendek. Itu kan kata sifat ya. Levelnya di perasaan. Makanya tergantung pembandingnya. Kalau yang dilihat 500.000-nya terasa besar, tapi kalau dilihat potensi yang didapat itu akan terasa kecil gitu. Oke deh, terakhir ya teman-teman ya. RHI ada proyek di Padang nggak Mas? Untuk saat ini kita belum ada proyek di Padang. Kalau koordinasi sama tim RHI waktu customer mau survei, apakah kita kasih nomornya tim RHI juga atau tidak perlu pihak teknisnya? Kalau mau gampang, Kak Faisal itu kasih kontaknya ke RHI. Intinya Kak Faisal juga tetap bisa kontak konsumennya. Karena kadang ketika banyak banget yang atau enggak bisa juga dibuatkan grup khusus gitu untuk koordinasi survei. Jadi insya Allah aman. Kenapa perlu ngasih kontaknya ke tim RHI? Karena nanti ngerinya ada putus koordinasi. Kita udah kabarin Kak Faisal, Kak Faisal telah ngabarin ke konsumennya. Sedangkan yang ngontak developernya tim RHI gitu. Karena developernya udah percaya sama RHI untuk mendatangkan konsumen supaya regulasinya atau apa ya alurnya nggak